Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalina Marsyad, NIM C0C02322. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wurmi Eka Putra, SCMSI CIPNR. Pengertian hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah cabang dari hukum yang mengatur tentang perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat dan menciptakan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian ini bisa berbentuk tertulis atau lisan dan mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya hukum perjanjian. Syarat sahnya sebuah perjanjian menurut hukum perjanjian Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang pertama, adanya kesepakatan atau konsensus. Yang kedua, ada kecakapan untuk bertindak atau capable of contracting. Yang ketiga adalah objek yang diperjanjikan atau obligasi atau presentasi. Yang keempat, tujuan yang sah. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, ada perjanjian yang bersifat timbal balik. Setiap pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi, seperti jual beli atau sewa menyewa. Perjanjian sepihak, hanya satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu, misalnya dalam hibah atau wasiat. Akibat hukum dari perjanjian. Yang pertama, mengikat para pihak. Setelah perjanjian sah, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan menjadi dasar untuk hak serta kewajiban. Yang kedua, pelaksanaan perjanjian. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya dapat meminta ganti rugi atau tuntutan lain. Asas-asas hukum perjanjian. Berikut ada beberapa asas dasar hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Yang pertama, ada asas kebebasan perjanjian atau freedom of contract. Yang kedua, ada asas itikat baik atau good faith. Penjelasannya, asas ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk bertindak dengan itikat baik, yakni secara jujur, adil, dan tidak mengelabui pihak lain. Selama tindakan dan keputusan yang diambil dalam perjanjian harus dilandasi dengan niat baik. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda atau perjanjian harus dipatuhi. Yang keempat, ada asas kepribadian atau privity of contract. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membebankan kewajiban atau memberikan hak kepada pihak ketiga, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum. Hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Perikatan hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dapat berakhir karena beberapa sebab berikut. Yang pertama, adanya pembayaran atau pelaksanaan prestasi. Yang kedua, adanya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi. Yang ketiga, ada pembaruan uang atau novasi. Yang keempat, ada penjumpaan uang atau kompensasi. Yang kelima, ada pencampuran utang. Yang keenam, ada pembebasan utang. Yang ketujuh, ada musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan perjanjian atau perikatan berakhir jika perjanjian dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Yang kesembilan, berlakunya syarat batal. Jika suatu perjanjian mengandung syarat batal, maka perikatan akan berakhir saat syarat tersebut terjadi. Yang ke-10, ada daluarsa atau kadaluarsa. Jika kreditur tidak menuntut haknya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan hukum, perikatan dapat berakhir. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.